least square optimizations, tapi untuk yang non-linear ya, non-linear least square optimizations. Nah, setelah saya pikir-pikir, nanti eh, yang non-linear least square optimizations-nya akan dibahas oleh Pak Sahat aja. Ya, nanti saya komunikasikan ke Pak Sahat untuk dibahas setelah UTS. Karena kalau menambah materi lagi khawatir tidak kejar gitu ya. Jadi hari ini bagi saya bagikan tugas UTS-nya, dia Anda akan diberikan waktu 1 minggu untuk mengerjakan makalah. Nah, makalah sesuai dengan materi-materi yang sudah dipelajari. Saya coba share screen dulu. Nah, tugas-tugasnya ya, ini. Untuk UTS pekan depan itu berupa tugas makalah ya, makalah materi-materi yang dipelajarinya, materi-materi yang ada di makalah itu terbagi menjadi 5, sesuai dengan yang dipelajari dari pertemuan 2 ya sampai pertemuan 6. Nah, materi yang pertama, ini jenis-jenis masalah optimasi dan fungsi kompleks dalam optimasi ya. Ini yang pertemuan sebelum dengan pertemuan dengan saya. Nah, yang kedua, optimasi fungsi kontinu tanpa kendala. Ini pertemuan pertama dengan saya ya. Di ada di sana kita bicara, memang ada keterkaitan dengan arah turun dengan yang ketiga ini. Tapi kan optimasi fungsi kontinu dengan kendala itu kan enggak. Kita menentukan nablanya, kemudian kita menentukan hessiannya. Uji turun pertama dan kedua untuk di RN gitu ya. Untuk fungsi kontinu di RN. Nah itu yang maksud yang kedua itu. Itu topik pertemuan ketiga. Kemudian pertemuan keempat, nah itu ada metode Steeples Descent. Nah, nanti coba dipelajari teknik-tekniknya bagaimana, konsepnya seperti apa, penggunaan teorinya seperti apa. Kemudian topik yang keempat, metode Lagrange. Nah, metode yang keempat dan kelima itu sudah masuk ke optimasi dengan kendala ya. Nah, metode Lagrange itu optimasi fungsi kontinu dengan kendala, begitu pun linear square optimizations ya. Itu fungsi kontinu dengan n kendala, linear least square optimizations. Nah, ini 5 topiknya. Ya, lima materi yang akan dijadikan makalah. Nah, di sini sudah saya tampilkan juga rubrik penilaiannya, kurang lebih seperti ini. Jadi, aspek penilaiannya ada 5, struktur dan sistematika makalah, minimal terdapat halaman judul dan terisi pendahuluan, landasan teori, pembahasan, kesimpulan, dan daftar perpustakaan. Mau ada tambahkan lampiran, misalnya mau ada tambahkan yang lain-lain, misalkan ya, itu daftar tabel, daftar gambar, boleh. Minimal terdapat halaman judul, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, pembahasan, kesimpulan, dan daftar perpustakaan. Nah, ini strukturnya 10% penilaiannya. Kemudian ada pemahaman konsep, dan setiap materi dibedakan ya. Jadi rubriknya, misalkan materi yang dapat materi 1, apa saja yang dinilai dari pemahaman konsep ini. Nah, kalau yang mendapatkan materi 1, nah, menjelaskan dengan benar kemarin optimasi, jenis-jenis masalah optimasi itu kan ada yang masalah linear, yang linear itu apa? Sebetulnya yang terakhir ya, yang kita pelajari meskipun list linear least square optimizations. Nah, itu adalah contoh-contoh masalah optimasi linear. Kemudian yang non linear memang belum eh, sudah ya, yang non linear sudah tapi belum yang terlalu susah lah. Kayak misalnya yang nggak linear itu fungsi kontinu, lalu fungsi z sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Bagaimana optimasinya di catatan masih ada. Lalu ya constraint linear constraint optimizations yang menggunakan metode Lagrange, unconstrained juga sudah gitu ya. Nah itu yang dibahas gitu, yang jadi poin penilaiannya serta fungsi konveks. Nah, peran konveksitas di sana itu gimana kan turunan keduanya gitu ya. Itu kan kalau kita ingin melihat nilai optimal dari itu kita cari dulu nablanya, kemudian cari dulu
kemudian cari hesiannya untuk menguji yaitu minim global apa lokal minimum atau lokal maksimum dilihat dari hesiannya. Nah kan hesian itu untuk melihat dia fungsi konveks, nah sederhana juga hesiannya itu semi definite apa berarti negatif ya. Nah dia semi definite negatif, cekung ke atas gitu ya. Kalau fungsinya cekung ke atas, nah maka dia fungsi konveks. Dilihat dari hesiannya. Nah, kemudian untuk materi kedua juga ada ya menjelaskan fungsi kontinus, itu stasioner, kondisi optimal tanpa kendala. Ya mungkin materi satu dan materi dua itu berkaitan tapi beda di tingkat kedalamannya. Kemudian di materi ketiga, nah ini ada poin-poin yang dinilai gitu ya. Perubahan konsep, kemudian ada keterkaitan konsep atau analisis matematis atau implementasinya, ini 22%. Kemudian contoh dan aplikasi, ini 22%. Nah, ini yang terakhir perlu diperhatikan. Originalitas karya Anda dinilai juga, ini 15%. Nanti karya Anda saya cek menggunakan Turnitin, ya. Kalau Turnitin sekarang kan bisa cek singularitas tulisan dan dari AI-nya ada berapa. Jadi bisa gampang untuk ceknya. Jadi maksimal Turnitin 20% dan dari AI-nya 20%. Boleh pakai AI tapi maksimal 20%. Ya. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya saya share di chat group ya. Nah, itu file UTS-nya sudah saya eh, lampirkan di chat group. Nah, kemudian untuk pembagian kelompoknya gimana? Nah, pembagian kelompoknya sudah saya random ya. Ini kelompoknya, kelompok satu ada Yohana, Jiat, Lydia, Mufli, dan Khairul membahas materi 5. Ya. Materi 5 apa? Materi 5 berarti linear list classifications. Ya. Kemudian untuk kelompok 2 adalah Tifa, Bagus, Talita, Diara, dan Melati membahas materi 4 ya, metode Landgraf. Kemudian kelompok 3 ada Vibo, Aisyah, Syasha, Haikal, dan Aditya Rifki Ramadan. Ini membahas tentang steepest descent method ya. Jadi metode arah turun tercuram. Steepest descent optimizations. Nah, kelompok 4 ada Wulanova, Alexandro, Renita, Putin membahas materi satu. Nah, ini tentang masalah jenis-jenis masalah optimasi dan fungsi kompleks. Lalu kelompok 5 ada Nadia, Elza, Muhammad Reza, Khairunisa, dan Putri. Nah, itu membahas materi kedua ya. Ini masalah optimasi fungsi kognisi tanpa kendala. Jadi lebih dari materi itu. Oke. Nah, kemudian eh, file yang dikumpulkan dalam bentuk docs atau PDF. Nah, file dituliskan dengan format kelompok materi metode optimasi. Contohnya kelompok satu materi 5 metode optimasi. Nah, kalau ada file-file tambahan, boleh nggak Pak? Misalkan file pengolahan data menggunakan Excel, atau file-file gambar boleh. Tapi sudah saya buat di folder ini, nanti dikirim di folder ini per kelompok itu ada satu folder gitu ya. Nanti dikumpulkan di sana. Dan di aplikasi ini ada beberapa folder dibagi sesuai dengan kelompoknya. Kelompok satu nah, masukkan ke sini nanti ya. Kelompok dua masukkan folder kelompok dua, kelompok tiga masukkan folder kelompok tiga dan seterusnya. Izin bertanya, Pak. Ya.
Ini buat UTS kan ya, Pak? Iya, buat UTS. Dan ini Eh, dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 24 Oktober jam 9.40. si- izin bersaran apakah boleh, Pak? Izin bersaran. Maksudnya bersyarat Eh, Terkait pengumpulannya apakah waktu UTS aja, Pak? oh, pekan depan sudah UTS bukan? Bukannya Bukan, pekan Pak. 2 minggu lagi, Pak. Oh, tapi kita ini udah pertemuan ketujuh kan kita kan? Minggu depan itu jawabnya minggu tenang katanya, Pak. Oh, enggak apa-apa lah jam ini kan ada kegiatan ada sibuk. Nggak ada sih, Pak. Ngumpul tanggal berapa? Mungkin eh, kalau mata kuliah lain tuh dikumpulinnya saat waktu UTS itu, Pak. Barangkali Bapak berkenan. Oh, tanggal UTS-nya hari apa? Hari Senin tanggal berapa berarti? Mulainya berarti Anda mulai tanggal 27 ya UTS-nya. Betul, Pak. Tanggal 27 aja gitu ya. Kan kalau makalah kan eh, semua bisa atau sesuai dengan jadwal saja hari Rabu gitu ya. Tanggal 29 berarti. Siap, Pak. Boleh, Pak. Rabu jam 9.40 ya. Oke, lima hari. Rabu tanggal 29 ya. Di jam 9.40. Tidak ada lagi. Siap. Cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Eh, Anda tidak ada perubahan anggota ini. Masih namanya masih sama. Siap, aman, Pak. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan terkait dengan ini. Ada cukup jelas ya. Siap, cukup, Bapak. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, Anda bisa mengerjakannya mulai dari hari ini. Gitu ya. Jadi, saya mikirnya, kenapa 1 minggu waktunya? Karena Anda bisa mulai mengerjakannya dari hari ini. Jadi, kumpulnya pekan depan. Kalau masih bisa lebih banyak, mungkin jadi, usahakan lebih berisi. Nanti, karena waktunya lebih banyak kan. Jadi, setiap poin-poinnya diusahakan lebih berkualitas. Ini tidak ada batasan halaman. Halamannya menyesuaikan dengan isinya saja. Dan kalau dia berkualitas isinya nanti otomatis halamannya menyesuaikan. Oke, segitu saja untuk pertemuan hari ini. Tidak terlalu banyak ya. Anda bisa mulai mengerjakan makanannya bersama dengan kelompok Anda. Nah, ini dibutuhkan di